Suami istri ini bernama Will dan Lisa. Siang itu, Will sedang mengantar Lisa ke rumah orang tuanya. Lisa berencana pindah ke rumah orang tuanya sementara waktu karena hubungan rumah tangga mereka berdua sedang merenggang bahkan di ujung perceraian. Lisa berharap selama berpisah mereka bisa saling merenungkan kesalahan masing-masing sebelum mengambil keputusan tentang nasib pernikahan mereka ke depannya nanti. Di jalan, Will mampir ke pom bensin. Saat Will sedang mengisi bensin, Lisa izin pergi ke toilet. Awalnya semua baik-baik aja, tak ada yang mencurigakan. Hingga setelah Will selesai dan menunggu cukup lama, dia mulai bingung kenapa istrinya belum juga kembali. Dengan panik, Will memeriksa toilet lalu bertanya pada orang-orang apa mereka melihat wanita memakai kaos putih di sekitar sini. Sayangnya tak ada satupun orang melihat Lisa. Will yang sudah putus asa pun memutuskan menelpon polisi. Mendengar laporan Will, kepala polisi bernama Peterson menyuruhnya tetap di sana, jangan kemana-mana sampai dia datang. Selesai menelpon, karena terlalu khawatir, Will pergi ke rumah orang tua Lisa. Orang tua Lisa di situ bingung kenapa Will cuma sendirian. Will kemudian menceritakan kejadian di pom bensin tadi. Awalnya, kedua mertuanya menganggap Will bohong. Namun setelah dijelaskan panjang lebar, mereka pun percaya dan akan membantu mencari Lisa. Will lalu kembali ke pom bensin. Tak lama kemudian, Peterson datang dan segera menemui kasir penjaga minimarket samping pom bensin bernama Oscar untuk meminta rekaman CCTV. Tapi Oscar menjelaskan kalau semua CCTV-nya sudah lama mati. Karena tak punya petunjuk lain, Peterson menyuruh Will tetap di sini. Sementara dia akan ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Saat Peterson pergi, Will melihat ada satu CCTV minimarket menyala. Will yang merasa dibohongi pun marah. Will buru-buru pergi ke kantor polisi menemui Peterson. Mereka berdua kemudian melihat rekamannya bersama-sama. Dalam rekaman itu terlihat Lisa baru aja keluar dari minimarket lalu dipanggil seorang pria asing. Tepat saat Lisa menghampiri pria tersebut, ada truk lewat menutupi CCTV. Kini Will yakin istrinya pasti diculik. Peterson mencoba menenangkan Will dan mengajaknya ke ruang interogasi. Di sana dia bertanya banyak pertanyaan, mulai dari pertanyaan biasa seperti apa Will mengenal pria di rekaman barusan, apa Will mencintai Lisa, sampai pertanyaan aneh yaitu apa Lisa punya asuransi jiwa. Mendengar pertanyaan barusan, Will sadar Peterson sedang mencurigainya. Dengan emosi, Will mengatakan jika Peterson tak mau membantu mencari pria dalam rekaman tadi, maka Will sendirilah yang akan mencarinya. Will kemudian menemui orang tua Lisa lagi. Tanpa basa-basi, dia langsung menunjukkan foto pria di rekaman dan bertanya apa mereka berdua kenal pria ini. Melihat foto itu, ibu Lisa kaget. Ia memberitahu kalau pria tersebut adalah tukang kebunnya bernama Knuckles. Walaupun Lisa juga kenal, tapi sang ibu yakin anaknya tak mungkin mau pergi ikut Knuckles tanpa memberitahu Will kecuali dia dipaksa. Will pun semakin panik. Setelah dapat alamat rumah Knuckles, Will bergegas pergi. Sesampainya di sana, terlihat Knuckles sedang membereskan barang-barang. Tanpa pikir panjang, Will langsung menyerang. Will terus menghajar Knuckles. Ia tak akan berhenti sampai Knuckles mengaku telah menculik Lisa. Karena sudah tak kuat lagi, Knuckles akhirnya mengaku
Ia memang membawa Lisa pergi, tapi bukan dia yang menculiknya. Semua ini adalah rencana teman Knuckles, yaitu seorang bandar narkoba bernama Frank. Knuckles janji akan memberitahu alamat markas Frank asalkan Will berhenti memukulnya. Will lalu mengikat Knuckles dan memasukkannya ke bagasi mobil. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil pistol dari dalam rumah Knuckles. Ia kemudian pergi ke markas Frank. Di tengah jalan, gara-gara terlalu ngebut, Will kena tilang polisi. Will di situ berusaha tetap tenang, namun gerak-geriknya justru membuat polisi curiga. Polisi pun menyuruh membuka bagasi mobil. Mendengar perintah itu, Will hanya terdiam. Ketika polisi lengah, Will langsung kabur. Di sisi lain, waktu Peterson mencoba memeriksa minimarket pom bensin, sayangnya jam kerja Oscar sudah selesai dari 1 jam lalu. Peterson pun pergi ke rumah orang tua Lisa. Saat bertanya bagaimana hubungan Lisa dan Will akhir-akhir ini, ibu Lisa cerita kalau hubungan mereka berdua sedang merenggang karena beberapa minggu sebelumnya Lisa ketahuan selingkuh. Dari kabar itu, Peterson semakin curiga pada Will. Saat kembali ke kantor, dia dapat telepon dari polisi lalu lintas yang tadi menilang Will. Ia diberitahu bahwa Will menyandra seseorang di bagasi mobilnya. Peterson pun segera ke TKP. Sementara itu, Will memilih melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Ketika sebentar lagi akan sampai, dia diusir seorang pria penjaga markas Frank. Beruntung setelah dijelaskan kalau Knuckles lah yang menyuruhnya ke sini untuk menyampaikan pesan penting pada Frank, Will dibolehkan lewat. Sesampainya di sana, Will diam-diam mencari siapa orang yang bernama Frank. Di tengah pengintaian, dia ketahuan salah satu anak buah Frank. Namun Will berhasil melumpuhkannya. Tiba-tiba ada mobil datang. Ternyata itu adalah Oscar. Sekarang sudah jelas alasan kenapa Oscar berbohong tentang CCTV di pom bensin tadi. Dia pasti juga terlibat dalam penculikan Lisa. Will kemudian mengambil senjata anak buah Frank. Di tengah pencarian, terlihat anak buah Frank sedang sibuk membuat narkoba. Waktu melihat Frank, Will buru-buru sembunyi. Frank bersama para anak buahnya berkumpul di depan suatu ruangan. Will yakin disitulah Lisa disekap. Saat Frank tinggal berdua dengan satu anak buahnya, Will pun mengumpulkan keberanian dan langsung menodongkan pistol sambil bertanya di mana Lisa berada. Will janji bila Frank mau membebaskan istrinya, maka dia akan tutup mulut, tak akan melaporkan pembuatan narkoba di sini ke polisi. Ia juga bersedia membayar tebusan sebanyak apapun yang Frank minta. Tapi Frank tetap tak mau mengaku. Ia menjelaskan kalau bisnisnya selama ini hanya sekedar membuat narkoba, bukan menculik wanita. Karena tak percaya, Will lalu menyuruh membuka ruangan di depannya. Tepat ketika pintu dibuka, anak buah Frank mengambil senjata, namun Will berhasil menembaknya duluan.
Will tak sengaja menembak Frank hingga tewas. Ia sangat frustasi. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan sang istri kini telah lenyap. Tapi Will tak mau menyerah. Dia harus tetap mencari keberadaan Lisa. Saat Will pergi tanpa sadar akibat baku tembak tadi, api mulai muncul di tempat penuh bahan kimia itu. Di luar, karena telah menghabisi ketua bandar narkoba, Will merasa sudah tak takut siapapun lagi. Sambil menodongkan pistol, dia mengusir seluruh anak buah Frank yang masih ada di sana, lalu terus mencari Lisa ke setiap sudut. Di sisi lain, ketika sampai TKP, Peterson menginterogasi Knuckles. Dia bertanya apakah Will menculik Lisa karena dendam pernah diselingkuhi. Tapi Knuckles menjelaskan bahwa Will tak ada hubungannya sama sekali. Beberapa bulan lalu, waktu sedang mabuk, Knuckles dan Frank menyusun rencana untuk menculik Lisa, yaitu anak majikan tempatnya bekerja, agar bisa dapat uang tebusan besar. Jadi kemarin saat orang tua Lisa cerita kalau anaknya akan menginap di rumah, Knuckles pun mulai menjalankan rencana itu. Di pom bensin, Knuckles menemui Lisa pura-pura disuruh orang tuanya menjemput. Kemudian menculik dan membawanya ke markas Frank. Mendengar pengakuan tersebut, Peterson shock. Ternyata kecurigaannya pada Will selama ini salah. Sementara itu, waktu ingin kembali memeriksa ke dalam gudang tempat Frank tewas, Will tak sengaja bertemu Oscar. Oscar di situ menawarkan kesepakatan. Dia akan memberitahu di mana keberadaan Lisa asalkan Will membayar uang tebusan sebesar $20.000 atau 300 juta rupiah. Oscar pun menunjukkan HP Lisa sebagai bukti. Melihat HP itu, Will sangat marah dan memaksa Oscar memberitahu di mana Lisa disekap sekarang juga. Tapi tiba-tiba tak lama kemudian kepolisian datang bersama pemadam kebakaran. Akibat ledakan itu, Oscar tewas. Peterson lalu menghampiri Will dan mengatakan, sebenarnya secara hukum, Will telah bertindak kriminal menyekap orang di bagasi. Tapi secara pribadi, Peterson mengerti Will melakukan semua itu hanya demi mencari istrinya. Peterson justru berterima kasih. Berkat Will, kepolisian jadi berhasil membongkar markas gembong narkoba yang sudah lama mereka cari. Peterson di situ meminta Will duduk diam sementara dia dan petugas polisi lain akan membantu menelusuri tempat ini untuk mencari Lisa. Saat sedang gelisah menunggu, Will seperti mendengar ada suara dari suatu gudang kecil. Ia pun buru-buru membuka tempat tersebut. Setelah mengantar Lisa pulang, di depan rumah Peterson datang. Peterson bilang tadi dia memeriksa mayat Frank serta anak buahnya. Dilihat dari kondisi mayatnya, dia tahu sebelum terbakar ledakan, Will pasti menembak mati mereka terlebih dahulu. Mendengar itu, Will hanya terdiam. Namun Peterson memilih pura-pura tak tahu, kemudian pergi. Ketika Lisa keluar, ia memegang erat tangan sang suami, sangat erat. Ia lalu mengajaknya masuk sambil berkata, "Ayo makan gorengan dulu,